Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali dengan Pak Yohanes hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang bangsa Israel kembali ke negerinya. Anak-anak, minggu-minggu yang lalu kita sudah belajar tentang nabi-nabi. Nabi Elia, Nabi Yesaya, dan Nabi Amos. Nabi-nabi itu selalu mengingatkan bangsa Israel untuk setia kepada Allah. Elia mengingatkan jangan sampai menyembah berhala. Yesaya mengingatkan agar bangsa Israel selalu bertobat. Jangan saling membenci, saling membunuh. Harus bertobat kalau tidak ingin bangsa Israel diserang oleh musuh. Nabi Yesaya juga menubuatkan tentang kedatangan Mesias. Sedang Nabi Amos mengingatkan supaya bertindak adil. Amos disebut pendekar keadilan karena menentang ketidakadilan, terutama yang dilakukan oleh para pemimpin bangsa Israel waktu itu, yang disebut seperti lembu basah. Anak-anak, bangsa Israel selalu dan sering mengingkari Tuhan. Akhirnya bangsa Israel diserang musuh sehingga dibuang ke Babel ya, Babilonia. Pernah dengar kata Babel, Babilonia? Nah, bangsa Israel tinggal di pembuangan di Babilonia, di Babel, itu selama 70 tahun. Wah, lumayan lama ya. Dibuang dari negeri asalnya. Seperti manusia lainnya yang ingin bebas, bangsa Israel juga pengen bebas dari pembuangan. Situasi atau keadaan tertawan sangat menyakitkan hati dan merendahkan harga diri manusia. Peristiwa terbebasnya manusia dari suatu penindasan selalu membawa kebahagiaan bagi manusia. Anak-anak, ketika Babel kekuasaannya menurun, Raja Persia mulai berjaya. Raja Babel dikalahkan oleh Raja Persia. Ketika itu Raja Koresi dari Persia meninjau Babel. Melihat keadaan orang-orang Israel yang menderita, ribuan orang buangan di sana, Raja Persia, Raja Koresi, Raja Persia itu merasa kasihan, sehingga mengumumkan memberi izin kepada orang-orang Israel untuk pulang ke negerinya. Hai orang-orang Israel, pulanglah ke tanah leluhurmu. Bangunlah kembali rumah bagi Allahmu di Yerusalem. Perhiasan emas dan perak yang dulu dirampas dari bait Allah dan disimpan di gudang Babel, aku kembalikan kepadamu. Dan aku akan mengangkat Zerubabel sebagai kepala rombongan. Semoga Tuhan menyertai kalian. Oh, bangsa Israel senang sekali. Pembebasan yang diberikan oleh Raja Persia sungguh suatu anugerah bagi bangsa Israel. Bangsa Israel sungguh mengalami Allah yang setia dan menepati janjinya. Maka dipimpin oleh Zerubabel, bangsa Israel mulai pulang ke negerinya. Ketika sampai di Yerusalem, bangsa Israel kaget
melihat Yerusalem hancur. Bangsa Israel kecewa karena tanah leluhurnya hancur. Nah, semangatnya turun. Tapi Yerubabel sebagai pemimpin memberikan semangat. Jangan khawatir, Tuhan beserta kita. Dan Raja Persia mendukung rencana kita. Baiklah, kita mohon berkat Tuhan dulu. Yerubabel menyuruh bangsa Israel untuk mendirikan mezbah di pelataran Bait Allah. Maka dikuatkan oleh berkat Allah, bangsa Israel mendirikan pondok-pondok sebagai tempat tinggal sementara. Ya. Nah, akhirnya juga dibangun di situ Bait Allah kembali. 4 tahun kemudian bangunan itu selesai. Penduduk Yerusalem senang sekali ya mengadakan korban sembelian. Nah, bangsa Israel kembali kepada Allah. Mereka selalu merayakan Paskah, pesta Paskah dalam Bait Allah yang baru. Tapi situasi seperti itu, ketika orang-orang penduduk Yerusalem masih tinggal di pondok-pondok darurat, masih berpikir mereka bahwa itu dapat diserang musuh suatu saat. Karena itu berita itu sampai ke telinga Nehemia. Nehemia adalah seorang Israel yang sangat cerdas. Ia bekerja di istana Raja Persia. Setelah Nehemia melaporkan keadaan Yerusalem kepada raja, Nehemia diizinkan kembali ke Yerusalem untuk melanjutkan pembangunan. Nah, sampainya di Yerusalem, Nehemia meninjau tembok-tembok yang runtuh, terus pondok-pondok yang kumuh. Nah, Nehemia meneruskan pembangunan. Nehemia menyuruh orang-orang Israel mendirikan tembok di sekeliling kota, supaya mereka terlindungi dari serangan musuh. Dalam waktu 52 hari, kota Yerusalem sudah dikelilingi tembok yang tinggi dan kokoh. Nehemia juga mengingatkan kembali kepada orang Israel untuk menaati hukum-hukum Musa yang ada dalam kitab Taurat. Mengingatkan kembali supaya selalu pada hukum-hukum Musa. Nah, bangsa Israel mulai hidup kembali dan penuh semangat. Setelah pembangunan kota selesai, Nehemia kembali ke istana Raja Persia. Tapi beberapa tahun kemudian, sampai belasan tahun, Nehemia kembali untuk melihat perkembangan di Yerusalem. Bagaimana kehidupan bangsa Israel. Nehemia kecewa. Dulu, Nehemia mengangkat orang-orang Lewi untuk melaksanakan ibadat setiap hari di Bait Allah di Yerusalem. Tetapi ternyata mereka meninggalkan tugas suci itu. Mereka kembali ke ladang. Nah, setelah diselidiki, ternyata kenapa mereka kembali ke ladang? Karena nggak punya biaya hidup. Umat Israel lalai menyerahkan persepuluhan dari usahanya kepada bendahara Bait Allah. Nehemia juga marah ketika melihat pada hari Sabat banyak orang bekerja di ladang dan berjualan di pasar.
Juga Nehemia tidak suka melihat orang Israel kawin dengan perempuan dari suku bangsa lain. Nehemia berpikir dalam hatinya, bukankah raja-raja dulu juga menyimpang dari jalan Tuhan dan menyembah berhala, justru dibujuk oleh istrinya yang berasal dari bangsa lain? Ingat dulu Raja Ahab dibujuk istrinya untuk menyembah dewa Baal. Nehemia ingat peristiwa itu. Nah, untuk mengembalikan kepercayaan orang Israel kembali untuk setia pada Allah, Nehemia menjumpai seorang imam yang saleh namanya Ezra. Ezra itu seorang ahli Taurat yang dari kecil hidupnya selalu mempelajari kitab suci. Nehemia berembuk bagaimana caranya agar seluruh rakyat menyadari bahwa mereka bangsa pilihan Allah dan bait Allah pusat kehidupan mereka dan tempat Tuhan tinggal di tengah umatnya. Mereka berdua juga memikirkan bagaimana kitab hukum Musa dijadikan pedoman hidup bagi bangsa Israel. Setelah mereka bertukar pikiran, bagaimana bangsa Israel harus hidup, mereka mengumpulkan semua bangsa Israel, ingin menjelaskan. Semua orang Israel berkumpul di halaman bait Allah. Dan Ezra sebagai imam memakai pakaian kebesaran. Ezra juga membawa kitab Musa. Ia memperlihatkan buku suci itu kepada umat dan berkata, pujilah Tuhan Allah yang besar. Ezra berseru, pujilah Tuhan Allah yang maha besar. Seluruh umat Israel mengangkat tinggi-tinggi tangannya dan menjawab, amin, amin. Lalu mereka sujud menyembah. Setelah itu umat Israel disuruhkan berdiri, dipersilahkan berdiri. Lalu Ezra berkata dengan suara nyaring, sungguh benar nubuat para nabi bahwa Tuhan datang menghibur umatnya dan mengasihi umatnya yang tertindas. Dahulu kala Allah membebaskan nenek moyang kita dari perbudakan Mesir. Sampai sekarang Allah setia pada janjinya. Allah tidak membiarkan kita merana dalam pembuangan di Babel. Allah mengantarkan kita kembali ke Yerusalem. Pada pagi hari ini, kita dapat berkumpul bersama-sama di sini seperti dahulu kala nenek moyang kita berkumpul di kaki Gunung Sinai. Kita tetap bangsa pilihan Allah, dan Allah tetap menjadi Tuhan kita. Kini Allah menyampaikan kepada kita kehendaknya, yaitu segala hukum dan perintah harus menjadi pedoman hidup kita. Anak-anak, Ezra membacakan kitab hukum Musa dari pagi hingga siang. Mendengar pembacaan kitab hukum itu, rakyat Israel menyadari bahwa mereka sering melanggar kehendak Tuhan. Hati mereka sangat terharu. Bangsa Israel menangis dan memohon ampun atas segala kesalahan dan dosa mereka. Seluruh rakyat akhirnya mengucapkan perjanjian di hadapan Ezra dan Nehemia. Bangsa Israel berseru dan mengucapkan janjinya. Kami semua menggabungkan diri kepada para pemimpin kami dan bersumpah untuk hidup menurut hukum Tuhan.
yang telah Ia berikan dengan perantaraan Musa. Musa hambanya. Semoga Allah mengutuk kami kalau kami tidak menepati janji ini. Kami bersumpah akan mematuhi segala perintah hukum dan peraturan Tuhan Allah kami. Anak-anak, perjanjian itu ditulis dan dicap lalu ditandatangani oleh Imam Ezra dan Nehemia. Juga beberapa pemuka masyarakat. Sejak saat itu bangsa Israel menyebut dirinya sebagai bangsa Yahudi yang beragama Yahudi. Anak-anak, Allah sungguh setia pada janjinya kepada bangsa pilihannya. Selama 70 tahun bangsa Israel hidup di pembuangan Babel. Allah menyertai mereka dengan mengutus nabinya. Melalui Raja Persia, mereka dibebaskan, diizinkan pulang ke Yerusalem. Di Yerusalem mereka mulai hidup baru dengan membangun kembali bait Allah yang hancur. Namun karena kesulitan dan kemiskinan, bangsa Israel mulai melupakan Allah. Karena itu, muncullah tokoh Nehemia dan Ezra yang hatinya digerakkan Allah untuk memimpin dan menasihati agar bangsa Israel setia kepada Allah. Anak-anak, peranan Ezra dan Nehemia sungguh luar biasa. Nehemia yang cerdas, Nehemia yang seorang pegawai istana Raja Persia, membangun kembali Yerusalem. Sedangkan Ezra sebagai imam yang saleh menjadi penasehat bangsa Israel, penasehat rohani. Ezra seorang ahli Taurat yang selalu mempelajari kitab suci. Anak-anak, kita juga kadang-kadang seperti bangsa Israel, kadang-kadang melupakan kebaikan Allah. Mari kita sama-sama untuk selalu setia kepada Allah dengan melaksanakan kehendak-Nya. Demikian penjelasan tentang bangsa Israel kembali ke negerinya. Semoga bermanfaat. Amin. Tuhan Yesus memberkati.